Setelah sebelumnya kita membahas mengenai latar belakang penjelajahan samudra bangsa Eropa yang diantaranya meliputi semangat atau semboyan 3G, Gold, Glory, dan Gospel, berkembangnya ilmu dan teknologi kemaritiman, dan jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki Utsmani. Kali ini kita akan membahas rute pelayaran bangsa Eropa menuju Nusantara. Dua kekuatan besar yang sering berkonflik, Spanyol dan Portugis, adalah dua kerajaan yang pertama kali tiba di Nusantara. Untuk menghindari konflik yang berkepanjangan, mereka menandatangani perjanjian Tordesillas pada tahun 1494. Isinya, rute pelayaran dibagi dua. Wilayah di sebelah timur garis Tordesillas menjadi milik Portugis, sementara wilayah di sebelah barat menjadi milik Spanyol. Namun pada masa itu, baik Portugis maupun Spanyol belum mengetahui letak pasti Nusantara, karena peta dunia yang akurat belum ditemukan. Baik, sekarang kita lihat siapa saja tokoh-tokoh yang berperan dalam pelayaran samudera, khususnya dari bangsa Portugis dan Spanyol. Yang pertama, pada tahun 1486, pelaut Portugis Bartolomeu Dias berlayar dari Portugis dan berhasil mengarungi lautan hingga ujung selatan benua Afrika. Ia menamai tanjung itu Cape of Storm, yang kemudian diubah menjadi Tanjung Harapan. Penemuan ini membuka harapan baru untuk menemukan jalur laut menuju India dan Asia. Sementara itu, pada tahun 1492, pelaut asal Genoa yang bekerja untuk Spanyol, Christopher Columbus, berlayar ke arah barat untuk mencari jalur laut menuju Asia. Namun, yang ia temukan justru sebuah benua baru, Amerika. Meskipun tidak sampai ke Asia, penemuan ini tetap menjadi tonggak penting dalam sejarah penjelajahan dunia. Columbus pada akhirnya memfokuskan penjelajahannya di Kepulauan Bahama atau Karibia. 4 tahun kemudian, Vasco da Gama melanjutkan misi penjelajahan bangsa Portugis. Melalui Tanjung Harapan, Vasco da Gama melanjutkan penjelajahannya ke timur dan berhasil mencapai India pada tahun 1499. Kemudian Portugis menguasai India pada tahun 1505 setelah sebelumnya Vasco da Gama datang kembali pada tahun 1503. Penjelajahan ini membuka jalur dagang langsung ke Asia dan menjadikan Portugis sebagai pionir perdagangan laut ke dunia timur. Setelah jalur ditemukan, misi dilanjutkan oleh Alfonso de Albuquerque, seorang gubernur jenderal Portugis. Tahun 1511, ia menaklukkan Malaka, salah satu pelabuhan paling penting di Asia Tenggara. Malaka menjadi gerbang strategis Portugis untuk memasuki wilayah Kepulauan Rempah termasuk Nusantara. Tahun 1512, Antonio de Abreu memimpin ekspedisi dari Malaka menuju timur. Ia menjadi pelaut Eropa pertama yang berhasil mencapai Kepulauan Maluku, pusat rempah-rempah dunia. Disinilah Portugis mulai menjalin hubungan dagang dengan kerajaan Ternate dan sekaligus menanamkan pengaruh di wilayah Nusantara. Bangsa Spanyol tidak tinggal diam. Tahun 1519, Ferdinand Magellan memimpin ekspedisi besar untuk mengelilingi dunia. Ia berlayar ke arah barat, melewati Samudra Atlantik, hingga mencapai Filipina pada tahun 1521. Sayangnya, Magellan tewas dalam pertempuran di Mactan. Namun ekspedisi itu tak berakhir di situ. Pasca meninggalnya Ferdinand Magellan, komando dilanjutkan oleh Juan Sebastian Elcano. Dari Filipina, Elcano melanjutkan ekspedisinya ke selatan dan tiba di Tidore pada tahun yang sama. Kesultanan Tidore menerima Spanyol sebagai sekutu untuk mengimbangi pengaruh Kesultanan Ternate yang telah bersekutu dengan Portugis. Ekspedisi ini membuktikan bahwa bumi itu bulat dan semua samudera di dunia saling terhubung. Meskipun Portugis dan Spanyol berlayar ke arah mata angin yang berbeda sesuai perjanjian Tordesillas, namun pada akhirnya Kepulauan Maluku mempertemukan mereka kembali. Penjelajahan samudera yang dilakukan Portugis dan Spanyol bukan sekedar tentang kapal dan peta,
melainkan tentang perebutan kekuasaan, penyebaran agama, dan ekspansi ekonomi global. Kedatangan bangsa Eropa di Nusantara menjadi awal dari babak baru dalam sejarah kita, babak kolonialisme, yang akan berlangsung selama ratusan tahun ke depan.